warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu di sini akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk siswa sekolah dasar kelas 5, buku tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Nah, pada pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak bisa memerinci bagian-bagian pada tumbuhan, terkhususnya bagian-bagian pada bunga. Ibu harap juga anak-anak bisa memisahkan tumbuhan apa saja yang termasuk perkembangbiakan secara vegetatif dan tumbuhan apa saja yang termasuk perkembangbiakan secara generatif. Kita mulai. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yaitu suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies tertentu. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan ini terjadi secara kawin. Perkembangbiakan generatif juga selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Sebelum melanjutkan ke penyerbukan tentang perkembangbiakan generatif, mari mengenal bagian-bagian pada bunga. Ada dasar bunga, kelopak, mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan tangkai bunga. Nah, penyerbukan sendiri yaitu proses peleburan serbuk sari yang terdapat pada benang sari yang jatuh kepada kepala putik. Penyerbukan juga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu proses penyerbukan yang terjadi pada tanaman yang sama dan bunga yang sama. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga yaitu proses penyerbukan yang terjadi pada tanaman yang sama namun bunga yang berbeda. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu proses penyerbukan yang terjadi pada tanaman yang sama namun bunga yang berbeda. Yang keempat yaitu ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu proses penyerbukan yang terjadi pada tanaman yang berbeda dan bunga yang berbeda pula. Yang kedua, ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan makhluk hidup lainnya, sedangkan vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan yang dibantu oleh makhluk hidup lainnya, contohnya dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu spora. Spora adalah salah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung kotak spora atau yang dinamakan sporangium. Nah, kotak spora ini akan pecah lalu akan jatuh di tempat yang cocok dan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang kedua ada tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan pohon pisang. Yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar ini adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung. Contohnya pada tumbuhan wortel. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman ini untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada kentang. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah bawang merah. Selanjutnya ada rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip seperti akar. Contohnya adalah tanaman jahe. Nah, itu penjelasan tentang vegetatif alami. Untuk penjelasan tentang vegetatif buatan, kita simak video berikut yuk.
vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan berarti perkembangbiakan dengan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan antara lain: 1. Dengan cara mencangkok. Perhatikan tahapan berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu munculnya tanaman baru. 2. Dengan cara stek batang. Pertama, potonglah batang pohon. Misalnya pohon singkong. Potong dengan bentuk meruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. 3. Dengan cara merunduk. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu potong dan tanam